Shalom, keluarga besar GKI Klasis Purwokerto, maupun para sahabat GKI di berbagai kota dan di berbagai tempat. Puji Tuhan, hari ini Kamis tanggal 13 Oktober 2022, bersama dengan saya Pendeta Stefanus Lim dari GKI Marta Dirja Purwokerto, kita sama-sama akan mengikuti acara renungan harian online. Tema yang menarik, Gusti Yesus kok dibanding-bandingke, gitu ya. Nah, kita mau mengawali saat ini kebersamaan kita dengan sebuah lagu, Sampai Kapanpun Tuhan Yesus Sangat Mengasihi dan Menyayangi Kita. Ayo kita nyanyikan satu lagu, Yesus Sayang Padaku. Kita nyanyikan 2 bait berturut-turut ya, demikian. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surga pun terbukalah. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Puji Tuhan. Mari kita bersama-sama mengawali dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kau sangat menyayangi dan mengasihi kami, bahkan seisi keluarga kami. Kalau kami masih diberi kesehatan, umur panjang, kesempatan melanjutkan hidup di dunia ini, semua karena kemurahan-Mu dan kasih sayang-Mu. Kami dihindarkan dari segala mara bahaya, kami dilindungi dari segala kecelakaan, kami masih boleh dapat bertahan di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Semua menjadi bukti betapa Tuhan sangat menyayangi kami. Bahkan kami merasakan kehadiran Tuhan, memberkati pekerjaan kami, rumah tangga kami, kehidupan iman, pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh menerima anugerah keselamatan yang luar biasa. Kami boleh menjadi anak Tuhan, semua karena kemurahan-Mu. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang sebaik Engkau. Ajari kami sungguh-sungguh beriman sepenuh hati. Ajari kami sungguh-sungguh setia mengiring Tuhan sampai selama-lamanya. Kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan bersama dengan para sahabat kami di berbagai tempat, juga sahabat-sahabat kami di GKI Klasis Purwokerto. Biarkanlah firman-Mu mengajar dan mendidik kami untuk bertumbuh di dalam iman. Hamba-Mu menyerahkan diri menjadi alat pemberita sabda-Mu, dan kami siap sedia diberkati dengan sabda firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu bapak saudaraku terkasih, tema yang menarik,
akan kita renungkan bersama. Gusti Yesus kok dibanding-bandingke, ya. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, Tuhan Yesus kok dibanding-bandingkan, gitu ya. Nah, Ibu Bapak, saudaraku, ayo kita mendasari renungan kita hari ini dari kitab Kisah Para Rasul 17 ayat 22 dan 23. Saya ajak Ibu Bapak, saudara-saudari membaca firman Tuhan bersama-sama dengan saya. Kisah Para Rasul 17 ayat 22 dan 23. Demikian. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu." Amin. Ibu Bapak, saudaraku terkasih, inilah tema yang kita renungkan bersama, bahwa Gusti Yesus kok dibanding-bandingke. Bagaimana kalau lagu ini yang sudah diubah oleh beberapa sahabat kita nyanyikan bareng-bareng, ya. Kita mau belajar menyanyikan lagu ini bersama-sama. Demikian. Gusti Yesus kok dibanding-bandingke, saing-saingke ra bakal kalah. Tak eloni nganti tekan matiku, ya Gusti Yesus juru wilujengku. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada Gusti. Gusti Yesus kok dibanding-bandingke, saing-saingke ra bakal kalah. Tak eloni nganti tekan matiku, ya Gusti Yesus juru wilujengku. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada Gusti. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada Gusti. Puji Tuhan. Ibu Bapak, saudaraku, bacaan firman hari ini mau menunjukkan kepada kita semua bagaimana pada suatu kali Rasul Paulus telah berangkat pergi ke Athena di Yunani. Untuk kita tahu, Athena adalah pusat intelektual pada zaman purba. Ya, itu adalah kotanya Aristoteles, kotanya Plato, kotanya Sokrates. Dan Alkitab katakan Rasul Paulus berjalan-jalan keliling di wilayah Athena. Ibu Bapak, saudaraku, apa yang kita lihat bersama-sama? Pada saat Rasul Paulus, Timotius, dan Silas berada di wilayah kota Athena, hati mereka sangat sedih. Karena melihat bahwa di kota Athena itu penuh dengan patung-patung berhala, lengkap dengan nama-nama dewanya.
Nah, karena Rasul Paulus dan teman-teman itu punya hati yaitu untuk mengasihi jiwa-jiwa yang tersesat, maka Rasul Paulus bersama dengan Timotius dan Silas siap memberitakan Injil di wilayah Athena. Mana buktinya? Ayo kita baca bareng-bareng sekali lagi Kisah Para Rasul 17 ayat 22 dan ayat 23 demikian. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu." Puji Tuhan. Ibu bapak saudaraku terkasih, Alkitab mengatakan pada ayat yang ke-22, Rasul Paulus dipanggil untuk pergi berdiri di atas Areopagus. Mungkin kita bertanya-tanya, Pak Stefanus, apakah yang disebut tempat yang bernama Areopagus itu? Kita boleh melihat bahwa ternyata Areopagus itu dari kata dalam bahasa Yunani yaitu Areios Pagos. Kalau diterjemahkan artinya Bukit Ares. Dan Ares adalah nama dewa perang Yunani. Areopagus punya dua arti. Arti yang pertama menunjuk pada sebuah lokasi yaitu suatu bukit kecil di sebelah barat laut Akropolis di Athena. Tempat lokasi di mana saat itu Rasul Paulus diperhadapkan dalam pertemuan besar dengan orang-orang di Athena, di Yunani. Atau arti yang kedua, Areopagus juga menunjuk kepada sebuah sidang. Ya. Yang disebut sidang Areopagus adalah lembaga pertemuan paling tua dan berwibawa di Bukit Ares Athena untuk memeriksa perkara-perkara persidangan moral dan agama. Nah, kita bisa membayangkan sangatlah wajar bahwa Rasul Paulus yang dianggap oleh masyarakat Athena sebagai seorang pemberita ajaran dewa-dewa asing, maka Rasul Paulus dan kawan-kawannya dibawa dalam persidangan di Bukit Areopagus untuk diuji, untuk dipercakapi, untuk bersama-sama membedah pengetahuan. Ibu bapak saudaraku terkasih, menarik apa yang diceritakan dalam Alkitab kita hari ini. Alkitab tunjukkan Rasul Paulus di depan sidang Areopagus itu sungguh luar biasa. Mulai berbicara dari apa yang mereka percayai dan memakainya untuk menjadi jalan masuk. Ketika Rasul Paulus katakan, aku sudah berjalan-jalan melihat keadaan di kota Athena ini. Bahkan aku melihat bagaimana ada nama-nama dewa yang ada di situ. Namun aku tertarik dengan sebuah mezbah berhala yang ditulis kepada Allah yang tidak dikenal. Ibu bapak saudaraku terkasih, menarik sekali berangkat dari mezbah yang diberi nama kepada Allah yang tidak dikenal.
Maka Rasul Paulus katakan dengan penuh iman, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Demikianlah cara Rasul Paulus membuat para pendengar di Bukit Areopagus itu tertarik untuk mendengarkan siapa Allah yang masih tidak mereka kenal itu. Maka Rasul Paulus mulai memberitakan Allah yang hidup, bukan Allah yang dibuat atau diciptakan oleh manusia. Tetapi aku memberitakan tentang Allah sendiri sebagai pencipta langit dan bumi beserta segala isinya, yang mengutus anaknya Yesus Kristus menjadi sang juru selamat kehidupan manusia di dunia ini. Puji Tuhan, Rasul Paulus mau menunjukkan bahwa Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang memiliki langit dan bumi dan segala isinya. Dialah pencipta segala sesuatu yang ada di dunia ini. Ia bukan diciptakan oleh pikiran manusia. Ia tidak dibentuk dari apa yang diinginkan manusia. Tetapi ia jauh di atas manusia. Dialah Allah pencipta langit dan bumi, yang boleh kita kenal di dalam diri Yesus Kristus, yang sungguh menjadi juru selamat dunia ini. Puji Tuhan, Rasul Paulus sungguh-sungguh menggunakan waktu saat itu untuk memberitakan tentang Yesus Kristus, sang juru selamat kehidupan manusia. Pertanyaan kita, Tuhan beri kepada saudara dan saya waktu, masih diberi kesempatan umur panjang, masih diberi berkat kesehatan dan kekuatan. Berapa banyak waktu kita gunakan untuk memperkenalkan Allah yang kita sembah, Yesus Kristus yang kita imani. Ibu bapak saudaraku terkasih, sungguh kita mau katakan, Gusti Yesus kok dibanding-bandingke, Gusti Yesus kok disaing-saingke, ora bakal kalah, gitu kan? Ayo coba kita nyanyi sekali lagi bareng-bareng lagu ini penuh sukacita demikian. Gusti Yesus kok dibanding-bandingke, saing-saingke ra bakal kalah. Tak eloni nganti tekan matiku, ya Gusti Yesus juru wilujengku. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada Gusti. Gusti Yesus kok dibanding-bandingke, saing-saingke ra bakal kalah. Tak eloni nganti tekan matiku, ya Gusti Yesus juru wilujengku. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada Gusti. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini
hanya ada Gusti. Puji Tuhan. Coba kita perhatikan kata-kata yang tertulis dalam syair lagu ini. Tuhan Yesus kok dibanding-bandingkan, dipersaing-saingkan. Tuhan Yesus gak mungkin kalah, ya. Karena dialah Allah yang sungguh boleh kita sembah, yang menguasai kehidupan baik di bumi maupun di sorga. Puji Tuhan. Itu sebabnya kita ambil keputusan, tak eloni nganti tekan matiku. Aku siap mengikut Engkau Tuhan sampai akhir kehidupanku, sampai ajal kematianku. Ya Gusti Yesus juru wilujengku. Sungguh Engkau Tuhan Yesus sang juru selamatku. Lalu aku akan ceritakan, ku harap Engkau bisa mengerti. Di hatiku ini cuman ada Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Ibu bapak, saudaraku terkasih, mari mulai hari ini kita menyemangati kehidupan iman kita. Bahwa Tuhan Yesus yang kita kenal adalah Tuhan yang terbaik. Allah yang kita sembah adalah Allah yang akan terus aku ikuti hingga akhir kehidupan di dunia ini. Tuhan Yesus yang akan menyambut aku di rumah Bapa di seberang sana. Gusti Yesus kok dibanding-bandingke. Amin. Mari kita bersama-sama menutup renungan hari ini dengan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh menerima dan merenungkan firman-Mu. Kami rindu menggunakan waktu yang ada dalam hidup ini untuk terus makin mendalami sabda firman-Mu, semakin mengasihi Tuhan dan setia mengiring Tuhan sampai selama-lamanya. Bahkan bukan hanya diri kami dan keluarga kami. Ajari kami menyaksikan tentang Engkau Tuhan. Hidup kami boleh banyak menceritakan bagaimana Tuhan memelihara, melindungi dan terus menjagai keadaan kami dalam segala situasi. Kami bersyukur, kami bangga boleh memiliki Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Kami siap sedia untuk terus belajar setia bersama dengan seisi keluarga kami, setia mengiring Tuhan sampai selama-lamanya. Hamba doakan semua peserta renungan harian saat ini diberkati dengan sabda-Mu, disemangati dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memasrahkan kehidupan iman percaya kami, setia mengiring Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu bapak, saudaraku, demikianlah acara renungan harian saat ini. Salam sehat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati selalu. Amin.